Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tabara, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Depo Aero Polda Maluku Utara bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku serta Kantor Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kota Ternate berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa endemik asal Papua Barat. Prabowo Subianto memimpin langsung peresmian 1.179 SPTJ Polri serta 18 gudang ketahanan pangan Polri. Polres Jember menunjukkan komitmen dalam mendekatkan diri kepada masyarakat melalui program Polisi Sahabat Anak. Permohonan pra-peradilan dokter kecantikan Richard Lee alias DRL ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan tersangka atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen oleh Polda Metro Jaya dinilai tidak menyalahi prosedur maupun ketentuan hukum. Sebagai tindak lanjut putusan pra-peradilan, kepolisian telah menerbitkan surat pencegahan dan tangkal atau cekal terhadap tersangka. Berikut keterangan resmi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Pemberitahuan penetapan tersangka tidak melampaui waktu yang telah ditentukan. Artinya sesuai dengan waktu, deadline, sesuai dengan materi sehingga tidak ada cacat hukum dalam proses penetapan tersangka. Sehingga ini juga didukung dari alat bukti pasal 184 KUHP, yaitu termohon dalam hal ini melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 18 orang yang kesesuaiannya relevan dengan serta 3 orang pemeriksaan ahli. Maka putusan sidang pra-peradilan tersangka DRL dinyatakan ditolak sepenuhnya dan membebankan biaya perkara kepada pemohon. Kami juga menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa pencegahan dan tangkal atau yang kita kenal dengan cekal sudah terbit mulai 10 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 untuk 20 hari ke depan. Apabila dimungkinkan, dibutuhkan oleh penyidik, maka akan diajukan kembali untuk cekal 6 bulan ke depan. Adapun langkah penyidik setelah menghormati putusan pra-peradilan ini, penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL dalam proses lanjut menghadapi proses penyidikan yang ada di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo berhasil mengungkap kasus percobaan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan seorang warga tewas di Desa Mudal Rejo, Kecamatan Loano. Pelaku ditangkap dalam waktu 3 hari dan diketahui nekat melakukan aksi kejahatan karena terdesak ekonomi akibat kalah judi online. Berikut informasinya untuk Anda. Satreskrim Polres Purworejo berhasil mengungkap kasus percobaan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan tewasnya seorang warga di Dusun Kalongan 2, Desa Mudal Rejo, Kecamatan Loano pada Senin 3 Februari 2026. Dalam konferensi pers, Wakapolres Purworejo, Kompol Nana Edi Sugito mengungkapkan tersangkanya berinisial DN berusia 40 tahun. Aksi pencuriannya gagal karena dipergoki korban. Karena panik dan takut wajahnya dikenali, pelaku menyerang korban menggunakan pisau hingga akhirnya meninggal dunia. Meski sempat kabur, polisi berhasil menangkap pelaku dalam waktu 3 hari. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti.
Berdasarkan hasil penyidikan, terungkap motif utama pelaku melakukan aksi tersebut karena tekanan ekonomi. Pelaku mengaku kehabisan uang setelah kalah dalam permainan judi online. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Maluku Utara bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Maluku serta Kantor Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kota Ternate berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa endemik asal Papua Barat. Berikut Brigpol Dewi melaporkan untuk Anda. Ditpol Airut Polda Maluku Utara berhasil gagalkan penyelundupan satwa endemik Papua. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ditpol Airut Polda Maluku Utara bersama BKSDA Balai Karantina berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa endemik asal Papua Barat melalui pelayaran kapal dari Manokwari menuju Ternate pada Selasa 10 Februari 2026. Pengungkapan berawal dari kecurigaan pihak keamanan kapal yang mencium bau menyengat dari dalam kamar VIP. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah satwa endemik yang diduga akan diselundupkan dengan tujuan akhir Surabaya. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 16 ekor kanguru pohon Nemena Papua dengan 1 ekor ditemukan dalam kondisi mati. Selain itu, petugas juga menemukan 6 ekor kuskus total Papua. 1 ekor diantaranya juga ditemukan mati. Petugas turut mengamankan 82 ekor kadal, terdiri dari jenis Magnus dan kadal minyak Papua, serta 10 ekor ular, terdiri dari jenis Green Piton Black Albert dan Gold Albert. Seluruh satwa tersebut diduga berasal dari wilayah Manokwari, Papua Barat dan diangkut tanpa dokumen resmi, serta tanpa izin yang sah. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 2 orang penumpang kapal. Kedua terduga pelaku selanjutnya diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan seluruh satwa diserahkan kepada pihak BKSDA dan karantina untuk dilakukan pengecekan kesehatan serta penanganan sesuai prosedur konservasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pengamanan di Kabupaten Boven di Koel, Provinsi Papua diperketat usai insiden penembakan pesawat dan kru Smart Air yang terjadi pada Rabu 11 Februari 2026. Kapolri juga menyampaikan identitas pelaku telah tergambar dan proses pendalaman masih berlangsung. Berikut pernyataan resmi dari Kapolri. Untuk jajaran kita yang ada di sana, untuk melakukan pengejaran pendalaman karena identitasnya kita juga sudah memiliki gambaran, sehingga kemudian bagaimana menuntaskan dan kita minta supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa hari ini TNI dan Polri bersinergi untuk mencegahnya menjadi peristiwa-peristiwa konflik, dan tentunya kami minta kepada seluruh personel Polri, khususnya yang terlibat di dalam Satgas yang ada di wilayah, untuk memastikan agar masyarakat merasa tenang dan melakukan penegakan hukum secara terhormat. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.